Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan melanjutkan kisah Suha dan Ji-eum yang semakin seru di part ke-10. Langsung aja ya. Sesaat setelah mereka sampai di jembatan, Suha memberikan Ji-eum hadiah yang sudah dia siapkan. Sebuah kalung. Dia menyatakan cinta pada Ji-eum. Tidak mau, tolak Ji-eum. Kau menolakku 2 kali, aku juga mau menolakmu 2 kali. Namun, kau boleh menyatakannya beberapa kali sekaligus. Sangat kekanakan hingga membuat Suha tidak bisa menutupi senyumnya. Mengikuti keinginan Ji-eum, Suha langsung menyatakan cinta kembali sebanyak 2 kali. Dan di pernyataan ketiga, Ji-eum baru menerima cinta Suha. Suha langsung memasangkan kalungnya ke leher Ji-eum. Keduanya tampak bahagia. Setelah memberikan kalung, Suha memberikan hadiah lain, yaitu 1 set anting. Ji-eum langsung mengganti anting yang sedang dipakainya dengan pemberian Suha. Tapi, apakah kebahagiaan itu akan berlangsung lama? Karena Min-ki pergi ke kamar Ji-eum yang sedang kosong. Do-yoon terus melihat foto jembatan. Ju-won hampir celaka terkena pecahan hiasan kaca. Saat tengah berjalan di atas jembatan, Ji-eum mendapatkan sedikit ingatan. Rasanya begitu nyata. Dia berlari menusuk seseorang dan sebuah anak panah melesat di belakangnya, menusuk punggungnya. Dan orang yang berdiri di depannya yang menangkap tubuhnya. Orang tersebut mempunyai wajah seperti Suha. Suha terkejut melihat Ji-eum yang tiba-tiba saja hampir tumbang jika dia tidak menangkapnya. Ji-eum juga mendadak menjadi kesulitan bernafas. Min-ki mempunyai ingatan tentang kehidupan pertama Ji-eum, dan kita sebagai penonton hanya diperlihatkan sekilas seolah misteri itu masih belum ingin diungkapkan. Di kehidupan pertama Ji-eum, ada adegan saat Ji-eum berlari dengan seorang wanita sambil dikejar gerombolan pria. Kemudian saat di jembatan, Ji-eum hendak menusuk seseorang tetapi malah terkena panah. Sorot mata Ji-eum penuh kemarahan dan di sana juga ada Min-ki. Ji-eum sudah pulih seperti sedia kala, tetapi Suha tetap khawatir dan ingin membawanya untuk pemeriksaan menyeluruh ke rumah sakit. Ji-eum tidak mau dan beralasan kalau dia hanya tersedak ludah saja. Dia baik-baik saja. Agar Suha tidak memaksa ke rumah sakit, Ji-eum mengajaknya untuk segera pergi ke penginapan mereka. Setelah sampai di penginapan, Suha terlihat sangat grogi karena mereka akan menginap di rumah yang sama selama 2 hari 1 malam. Ji-eum menyadari itu dan dia yang mencoba untuk membuat suasana agar tidak terlalu canggung. Selesai mandi dan makan, mereka berbincang di ruang tamu. Berita mengenai penyerahan diri Tuan Lee masih terus menjadi trending topik. Tetapi bukan itu yang mengusik Ji-eum, melainkan isi komentar artikel yang semuanya memuji wajah tampan Suha. Ini caranya untuk menghibur Suha. Ji-eum juga jujur kalau dia sudah tahu bahwa ayahnya di kehidupan ini adalah orang yang sudah membunuh dirinya, Yeon Ju-won. Dan demi dirinya, Suha mencoba menutupi. Suha jujur kalau dia hanya tidak ingin Ji-eum semakin terluka karena keluarganya. Do-yoon lagi galau berat. Dia sudah menolak Ju-won, tetapi malah terus memikirkannya. Dia sudah menyukai Ju-won sejak masih SMA. Saat mereka makan bersama, Ju-won terlihat sangat mandiri dan tanpa sadar itu jadi menarik perhatiannya. Sikapnya juga sangat ceria. Saat tidur, Ji-eum kembali memimpikan kehidupan pertamanya. Kali ini di dalam mimpinya dia mendengar seorang menyebut dia adalah Master Han Ya dari kuil. Kemudian dia juga memimpikan saat dia menusuk seseorang di atas jembatan. Mimpi itu membuat Ji-eum terjaga. Dia masih tidak tahu apapun tentang kehidupan pertamanya. Hanya saja dia ingat bahwa namanya di kehidupan itu adalah Su. Karena sudah terjaga, Ji-eum pergi ke kamar Suha untuk memandangi wajahnya. Suha ternyata belum tidur dan malah menyergap Ji-eum. Mereka saling menatap dan akhirnya tertidur bersama. Tidak berapa lama, Suha mendadak bangun dan pergi keluar untuk membaca sebuah pesan. Tampaknya masih ada sesuatu yang harus dia urus. Seperti biasa, Do-yoon memasak sarapan untuk Do-jin. Dari luar dia tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak.
Dia tidak fokus memasak dan malah memasukkan banyak garam. Sementara itu, Ji-eum mengajak Suha untuk berkencan mengunjungi bangunan bersejarah dan istana. Dia memberikan tur gratis, menceritakan pengalaman hidupnya. Saat tahu kalau Ji-eum pernah tinggal di istana, Suha langsung kaget dan mengira Ji-eum pernah menjadi raja. Ji-eum tersenyum karena yang tinggal di istana bukan hanya raja. Dari tempat bersejarah, Ji-eum membawa Suha menyeberangi jembatan gantung. Setelah itu, melihat pemandangan dari atas, Ji-eum mengungkapkan rasa bahagianya akan kehidupan ini yang seperti hadiah atas kehidupan lampaunya yang melelahkan. Dalam perjalanan pulang, Suha mendapat telepon dari Jisuk. Tetapi Suha tidak mau mengangkatnya karena dia tidak menyukai Jisuk yang selalu merendahkan Doyun. Gara-gara itu, dia dan Jisuk kerap bertengkar. Orang-orang selalu saja membicarakan seolah Doyun bergantung padanya. Padahal sebaliknya, dialah yang bergantung pada Doyun. Baru saja Ji-eum menghibur Suha mengenai hubungan yang langgeng adalah keinginan dari kedua belah pihak. Dia langsung mendapat telepon dari Aegyeong. Yang menelepon bukan Aegyeong, melainkan Min-ki yang menggunakan HP Aegyeong. Dia tidak ingin menutupi penyakit Aegyeong lagi, dan jujur kalau Aegyeong sedang ada di rumah sakit. Ji-eum langsung bergegas ke sana. Jisuk juga menelepon Chuwon untuk mengingatkannya akan pertemuan hari ini. Setelah menelepon Chuwon, Jisuk menelepon Doyun untuk menanyakan soal Soha. Doyun sebenarnya tidak mau mengangkat, tetapi dia adalah sekretaris Soha dan Jisuk adalah salah satu kolega Soha, sehingga mau tidak mau dia harus mengangkat telepon. Ji-eum sudah tiba di rumah sakit dan sangat khawatir karena wajah Aegyeong amat pucat. Dia juga marah karena Min-ki sudah tahu dari lama tetapi malah menutupinya darinya. Chuwon sudah tiba di tempat acara. Baru sampai, dia sudah digoda sama teman-temannya kalau dia bisa menjadi pacar Jisuk. Dan itu langsung ditolak mentah-mentah sama Chuwon. Tidak lama, Doyun tiba. Baru saja tiba, Jisuk langsung meremehkannya di hadapan semua orang. Dia membahas mengenai status Doyun yang adalah sekretaris dan tidak layak datang. Jisuk berujar kalau dia hanya mau mengetes ketulusan Doyun soalnya ini undangan pernikahan yang penting. Tetapi yang diharapkan datang tetaplah Suha. Chuwon jelas marah, tetapi dia hanya bisa berteriak memanggil Jisuk agar berhenti. Doyun menahan diri sebisa mungkin, mengambil undangan dan pamit pergi. Doyun sudah pergi, tetapi Jisuk masih terus membahasnya. Dia menyebut Chuwon yang terlalu polos hingga diincar oleh Doyun. Chuwon sudah menyuruhnya berhenti, tetapi Jisuk terus menyebut Doyun sebagai mata duiten. Kakak tahu apa soal dia? Memang kakak tahu apa? Kakak bilang dia mata duitan. Melihat dia mendekatiku dan Kak Suha, tetapi tidak mendekati kakak, artinya kakak tidak ada apa-apanya. Hei, kenapa kau bicara begitu? Kakak pikir dirimu hebat. Kenapa kakak arogan hanya karena beruntung dan punya orang tua kaya? Kenapa merendahkan orang lain? Ini membuatku kesal, teriak Chuwon frustasi. Jisuk masih tidak sadar diri dan membela diri kalau dia hanya mengkhawatirkan Chuwon. Chuwon sudah muak dan pamit untuk pergi. Chuwon benar-benar marah pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Dia baru benar-benar memahami kesulitan yang dialami Doyun jika berada di sisinya. Dan waktu itu, dia malah dengan yakin bilang bisa mengatasinya padahal dia saja tidak bicara apapun barusan. Ji-eum menjaga Aegyeong sepanjang malam. Dia mengingat saat dulu hidup sebagai paman Aegyeong dan Aegyeong selalu berada di sisinya, menemani, mendukung, dan menghiburnya. Baginya, Aegyeong adalah keponakannya yang paling berharga. Dia mulai menyanyikan lagu yang sering dia nyanyikan dulu untuk Aegyeong. Lagu itu membuat Aegyeong terbangun. Meskipun sudah ketahuan, Aegyeong tetap saja bilang kalau dia baik-baik saja. Dia malah lebih mengkhawatirkan Ji-eum yang sudah menjalani banyak kehidupan dan melihat banyak perpisahan. Dia merasa menyesal karena Ji-eum harus melihatnya seperti ini. Ucapan-ucapannya ini membuat Ji-eum merasa sedih. Dia tidak ingin Aegyeong meninggalkannya.
Min-ki mengajak Hana bertemu lagi. Dia memberitahu kalau Aegyeong masuk rumah sakit. Hana mendesak Min-ki untuk mulai menjelaskannya pada Ji-eum. Min-ki juga memang sudah berencana demikian. Semuanya harus diselesaikan oleh Ji-eum. Kau pergi saja jalani hidupmu. Mulai sekarang jangan ingat kehidupan lampaumu, ujar Min-ki. Hidup yang kau inginkan ada di depanmu. Jangan lihat ke belakang lagi. Jangan cemas. Hana mengembalikan sebuah tag nama yang dipakai oleh orang zaman dahulu. Tag nama itu adalah perantara untuk menyambungkan ingatan pertamanya. Dia sudah melihat ingatan pertamanya dan kini apalagi yang harus dia lakukan? Akan kuberitahu caranya dan bagaimana kelanjutannya, ujar Min-ki. Ada kelanjutannya juga. Ada. Suha pulang ke rumah setelah menemani Ji-eum di rumah sakit. Baru juga tiba, dia sudah mendapat hadiah kotak di depan rumahnya. Sepertinya dari Hana. Kotak itu dibawa Suha ke kantornya besok pagi. Doyun yang melihat kedatangannya menemuinya untuk mengantarkan undangan yang kemarin diambil. Suha seperti bisa menebak apa yang terjadi saat pengambilan undangan itu. Berpesan pada Doyun untuk tidak ke sana lagi, lain kali meskipun dipanggil, dia yang akan pergi. Setelah bicara dengan Doyun, Suha pergi ke ruangan Yeon-ok dengan kotak hadiah yang didapatkannya. Isi kotak itu adalah bukti korupsi dan penggelapan dana yang dilakukan Yeon-ok dari dulu, sebelum menjabat menjadi direktur menggantikan Sang A. Tidak hanya itu, Suha pun sudah mengetahui rekening penggelapan dana Yeon-ok. Semuanya tertulis di dalam buku catatan ibunya. Ibunya sudah tahu dari awal bahwa Yeon-ok akan menghancurkan hotel ini. Yeon-ok masih belum sadar dan ingin mempertahankan posisinya dengan terus mengulang bahwa dia mencapai posisi ini dengan menaiki tangga satu persatu. Suha meluruskan pernyataannya bahwa dia mencapai posisinya dengan menginjak kelemahan orang yang sakit. Dia adalah pengecut yang mencuri dari orang sakit, memanfaatkan pamannya dan mengancam ayahnya demi mewujudkan keinginannya. Mengenai korupsi ini, mereka akan menyelesaikannya secara hukum. Yeon-ok sudah berhasil dijatuhkan, tetapi Suha tidak tahu siapa yang memberikan kotak itu karena Doyun bilang bukan dia. Tuan Moon juga sudah tidak memiliki ketakutan lagi dengan Yeon-ok, sehingga dia tidak ragu untuk mengusirnya dari hotel. Apalagi tindak kejahatannya sudah terungkap dan dia dipecat. Hana sudah menyelesaikan masalahnya di kehidupan lampau. Dia ingin melihat Suha terakhir kali, dan kali ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Suha. Suha jelas terkejut saat ada wanita asing yang tiba-tiba saja memeluknya. Hiduplah dengan baik-baik Suha, ujar Hana. Kau siapa? Hana tidak menjelaskan dan hanya memberikan hadiah gantungan kunci berbentuk kura-kura pada Suha. Masih dalam rasa bingung, Suha menerima hadiah itu. Dan begitu Suha mengambilnya, Hana langsung pergi. Gantungan itu membuat Suha menjadi teringat akan ibunya. Ji-eum masih di rumah sakit dan menjaga Aegyeong. Setelah selesai, dia mampir pulang sebentar. Ada yang ingin dia sampaikan pada Min-ki karena Aegyeong sakit. Kedai akan ditutup sementara atau mungkin selamanya. Jadi lebih baik Min-ki mencari tempat tinggal lain. Min-ki tidak masalah karena dia memang tidak berniat tinggal lama. Padahal Ji-eum sangat mengkhawatirkan Aegyeong. Tetapi Min-ki malah bicara seolah Aegyeong sudah pasti mati. Ji-eum sangat emosi dan hampir melemparkan kursi padanya. Aku sudah menyaksikan yang terjadi jika kita berhubungan lagi dengan kenalan kita di kehidupan lampau. Aku juga sering mengalaminya. Jelaskan dengan benar. Jika kau orang biasa, kau tidak akan menemui Bibi Kim saat masih kecil. Dia tidak akan tahu kau pamannya di kehidupan lampau, dan itulah yang seharusnya. Hal buruk terjadi jika kau menemui kenalanmu, lalu mencoba melanjutkan hubungan kalian. Hal buruk itu biasanya terjadi bukan kepada kita yang ingat masa lalu, tetapi kepada kenalan kita. Jadi maksudmu? Aegyeong sakit karena aku menemuinya lagi, begitu?
Alangkah baiknya jika kalian saling bermusuhan. Setidaknya kau bisa balaskan dendammu sekarang. Namun berbeda jika kalian berhubungan dengan baik. Kau harus melepaskan hubungan-hubungan itu. Kau mau aku percaya omong kosongmu? Aku tak peduli kau percaya atau tidak. Aku sudah mengalaminya, teriak Minky. Ini sudah terjadi tetapi kau masih tak paham. Jika tetap keras kepala, kemungkinan terburuknya Bukim bisa mati. Ji-eum masih tidak mempercayai. Dia sudah menjalani 19 kali kehidupan, dan apa Minky pikir dia belum pernah menjalani hubungan dengan kehidupan terdahulu? Minky langsung mengingatkan kalau Ji-eum pasti tidak pernah menjalin hubungan selama ini seperti keluarga. Dan memang benar kata Ji-eum selalu ditolak di kehidupan lampaunya. Masalahnya ini bukan hanya melibatkan Aegyeong, tetapi juga orang-orang dari kehidupan lampaunya. Aku mau hidupmu tenang, aku mau membantumu, kau masih punya kesempatan. Kau masih punya kesempatan untuk tak mengingat kehidupan lampaumu. Jawabannya ada di kehidupan pertamamu. Kau harus mengingat semuanya kembali. Semua masalah akan berakhir jika kau bisa melupakan. Ji-eum akhirnya mau memegang kembali tongkat kerincing yang diletakkan Minky di kamarnya. Kali ini dia tidak langsung melepaskannya, melainkan berusaha melihat semuanya sehingga menjadi jelas. Sementara itu, Doyun lagi di tempat abu ayahnya, menemukan sebuah lonceng keramik. Dia menyembunyikan lonceng tersebut. Di kehidupan pertama Ji-eum, di sana juga ada sosok Doyun. Tidak hanya Doyun, tetapi juga Chuwon. Orang-orang di kehidupannya kali ini juga ada di kehidupan pertamanya. Ketika Ji-eum masih mengingat kehidupan pertamanya, Suha datang berkunjung. Yang menyambut adalah Minky. Karena Minky bersikap aneh, Suha menjadi bingung. Apa mereka pernah bertemu sebelumnya? Minky tidak menjawab karena Suha juga tidak akan ingat. Dia hanya memberitahu kalau Ji-eum ada di kamarnya. Ji-eum di kehidupan pertama bernama Su. Su mengambil tongkat lonceng yang diletak di atas kain merah dan kemudian kabur saat gelap gulita. Hari sudah pagi, Su menarik Sul atau Chuwon untuk lari sementara di belakang beberapa orang mengejarnya. Saat itu, pedang ditebas mengenai tubuh Sul. Sul sekarat dan membuat Su histeris. Yang menebas Sul adalah sosok pria yang mirip seperti Suha. Ada orang yang sekarat di depan matamu. Apa pentingnya awan, peringatan kematian atau apapun itu? Marah Su. Langit juga baru bisa disebut langit jika ada manusia. Namun pedang tetap ditebaskan ke leher Sul. Ji-eum tersadar dengan ingatan Su. Rasa duka yang dirasakannya dulu begitu nyata terasa. Dia menangis penuh rasa sakit karena kematian Sul. Aku akan membunuhmu, ujar Ji-eum berulang kali, sama seperti yang dikatakan Su. Suha kebingungan dan berusaha menyadarkannya, tetapi Ji-eum malah mencekiknya dengan kuat. Wah, semakin seru aja ya ceritanya viewers. Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih ya.